Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Kurang lebih dalam hitungan hari hilal Syawal akan muncul. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin untuk selalu mengoptimalkan ibadahnya, untuk selalu mengoptimalkan dalam menutup bulan Ramadan, dan untuk mempersiapkan kebahagiaan yang syar'i di hari raya nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah selalu bersungguh-sungguh dan istiqomah dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau selalu meningkatkan ibadahnya. Beliau melaksanakan sunnah itikaf, berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang 10 hari di hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita, umatnya, dalam bagaimana kita mengakhiri bulan Ramadan ini, yaitu dengan ibadah-ibadah, dengan selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan hal-hal yang mungkin dilakukan oleh sebagian umat Islam. Mereka mengakhiri Ramadan sebelum Ramadan berakhir, berjubel, mengantri di swalayan, di toko-toko pakaian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari-hari akhir seperti ini, di bulan Ramadan, ini seharusnya menjadi renungan kita, menjadi muhasabah kita. Bagaimana jangan sampai muncul dalam diri kita kesombongan dengan banyak beribadah di bulan Ramadan. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah mawas diri, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan apa yang kita lakukan selama Ramadan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa dahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus, dan berapa banyak orang yang melakukan salat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali bergadang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji,
dan memberi makan orang miskin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita harus paham apa sih hikmah dari kita mengeluarkan zakat fitrah. Ketika kita paham hikmahnya, maka kita akan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan ihsan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, bahwa hikmah dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan, mensucikan diri orang-orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, serta berbagi kebahagiaan kepada orang miskin di hari raya. Ini seharusnya menjadi momentum kita, untuk menghapus kelalaian-kelalaian yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan untuk berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin di saat menyambut Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan syiar Idul Fitri, bukan sekedar menjaga tradisi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Idul Fitri adalah salah satu syiar Islam. Oleh sebab itu, kewajiban bagi orang muslim untuk selalu meningkatkan syiar itu, mengagungkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Indonesia kaya tradisi. Ya. Tradisi di saat menyambut bulan Ramadan, di saat menyambut Idul Fitri. Di antaranya adalah tradisi mudik, tradisi pakaian baru, tradisi menyediakan aneka ragam makanan di saat Idul Fitri. Ini akan menyibukkan diri kita, menghabiskan waktu kita di saat itu. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita niatkan itu adalah untuk menjunjung tinggi syiar Islam, menjunjung tinggi syiar Islam di saat kita menyambut Idul Fitri. Oleh sebab itu, di hari-hari ini, di saat-saat itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan niat kita dan keikhlasan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa menutup Ramadan di tahun ini dengan tetap optimal, dengan tetap mengisinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menyambut Idul Fitri dengan kegembiraan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa orang berpuasa akan diberikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat dia berbuka dan kebahagiaan di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.